barang aku, terutama helm ya, itu kan dihilangkan oleh pacar aku kan. Dulu kejadiannya itu secara cepat. Maksudnya? Secara cepat itu dia ngasih aku minuman, pacar aku ini, tapi dia ngasih minuman ke aku, dan aku setengah sadar di situ. Nah, setelah itu awal mulanya karena dikasih minuman, terus aku setengah sadar, dibawa ke kamar tuh. Dan setelah itu pas aku udah di dalam kamar dengan keadaan setengah sadar, ya udah jadi ya aku setengah sadarnya, jadi mau ngelawan nggak bisa, nggak dilawan juga aku nggak gimana gitu ya. Ya udah dari situ. Nah setelah itu setelah udah dapetin semuanya, ya udah ditinggalin. Aku pulang, dan setelah itu datang ke rumahnya dia. Ya udah harus melakukan apa yang dia mau. Kali ini sadar ya? Kalau iya kali ini sadar kan. Dan aku kira hanya dipakai aja kan. Nah aku minta pertanggungjawaban sama dia. Terus dia minta putus. Ya mau gak mau kan dia harus nikahin aku. Ya udah aku dari situ kayak pergerakannya dia, berbagai macam gayanya aku ikutin. Ya, orangnya agak keras kepala juga sih. Tapi memang pada akhirnya menikah juga mau gak mau kan ya. Selama itu ya aku melakukan hubungan itu terus. Di luar dari kedua orang tua mengetahui itu, aku harus tetap ini melayani dia, tapi sudah status menikah waktu itu. Aku dicerai sama mantan suami aku karena dia nggak sayang dan gak cinta sama aku. Aku mencoba untuk membuka usaha di salah satu universitas di daerah Jakarta, menjaga kantin di situ ya. Tapi ternyata setelah aku jalani sama sekali tidak mencukupi. Karena banyak banget yang jajan di tempat aku ini ya kan. Nah, ada satu mahasiswa yang emang aku tertarik, aku layanin dengan rada manis gitu kan. Nah, udah minum kopi segala macam, makan sudah tuh. Nah, habis itu pas dia mau bayar, aku bilang di 2 hari setelah berkenalan itu, ya udah tinggal chat-chatan ya kan, oper-oper kontak dari jajan gitu kan. Ya udah ketemuan tuh di salah satu hotel tersebut. Dia check-in, dia yang bayar, semuanya bayar. Nah setelah itu mulailah pas masuk ke ruangan hotel itu, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sebentar, pemanasan. Setelah itu mulailah permainan. Nah setelah itu aku kan di bawah sambil rebahan tuh. Nah dia kan naik ke atas. Nah setelah itu ya udah main kayak gitu. Sebelum itu dia bilang gini ke aku kan, bisik-bisik, boleh nggak aku buang di dalam, dia pun bilang gitu ya. Sudah kurang lebih berapa menit lah, jadi aku gantian tuh di atas dia itu. Udah maju mundur segala macem, terus gantian lagi tuh, ganti posisinya di kamar mandi juga. Setelah itu sudah selesai semuanya, jadi udah, tapi pengen lagi gitu. Bagusnya itu bayarnya lebih kan di harganya kan 350.000 tuh. Jadi dia bayar lebih karena udah selesai. Nah terus lanjut lagi, tapi dengan orang yang berbeda juga tuh. Selanjutnya keesokan harinya ya, kali ini kok agak sepi. Mungkin memang karena ujian, aku kurang tahu juga, jadi tetap aku buka kantin. Ya cuma hanya beberapa mahasiswa aja yang jajan di kantin aku. Aku tanya dong, kok sepi, yang lain pada kemana? Ada yang sebagian juga ada urusan di luar. Nah setelah itu aku nanya sama yang ini, yang kemarin, nama yang ini kemana kok nggak kelihatan kan? Dia nanya, emang kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Dia kan nyamperin aku untuk jajan-jajan gitu kan. Ya udah, itu kebetulan memang di situ hanya beberapa orang aja, jadi untuk ngobrol secara detail kan, secara pribadi itu kan gampang ya. Terus mas saya itu bilang,
berapa mbak semalam sekali pakai gitu kan. Langsung nawarin. Aku biasanya sih 3,5 sambil bisik-bisik kan, takut yang lain kedengeran gitu ya. Mbak mau nggak 200? Dia tuh bilang gitu. Ya 2,5 lah, sambil tawar menawar kan gitu. Terus si mas itu bilang gimana, karena budgetnya dia kan hanya segitu kan, gak mungkin juga dia main keluar kan gitu. Ya udah aku bilang ini, ya udah nanti sore aja ya mas kesini lagi sekitar jam 5, aku bilang gitu setelah kantin tutup semuanya udah pada bubar kan. Oh ya udah, aku nunggu di luar nih, aku janjian dulu di luar kantin. Nah dia nyamperin ke aku, ya udah sambil nengok kiri kan ada orang atau enggak tuh. Ya udah aku dari situ aku kunci tutup, tapi memang ada pintu belakang juga untuk keluar. Nah dari situ mulailah, tapi posisinya itu ada di, kebetulan di situ ada di kursi sofa yang biasa buat orang-orang nongki-nongki gitu kan di dalamnya itu. Nah dari situ kebetulan ada sofa segede gini lah kalau nggak salah ukurannya. Nah di situ ada bantal. Ya udah dari situ mulailah dia bilang, tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Si masnya itu sama aku kan, ya tenang aja. Ya udah, jadi dari situ melakukan, aku tiduran tuh ya kan, dia di atas tuh masih pemanasan, masih tiduran. Pas mau melakukan hubungan itu di dalam kantin itu kan agak bingung ya posisinya seperti apa, karena memang lokasinya tidak memungkinkan dan tidak nyaman gitu kan. Apa sih, kebetulan di situ ada meja dan kursi, aku di situ udah langsung main to the point aja gitu langsung. Iya terus aku bilang itu kan, tapi aku tidak mengeluarkan suara begitu, jadi aku nahan-tahan seolah-olah nggak merasa apa-apa, seolah-olah gitu, padahal mau terus kan gitu. Nah setelah itu sudah selesai ya, dia bilang keluarin di dalamnya gitu kan, jangan. Dan setelah itu setelah selesai, setelah itu aku diam-diam keluar dari kantinnya tersebut untuk melanjutkan dagangan aku besok.